Oh iya, kemarin gimana Pak seleksi ini Pramuka Garuda udah beres? Alhamdulillah sih Pak, kemarin alhamdulillah anak-anak pada semangat beres ya. Alhamdulillah. Siapa yang dikirim jadinya? Yang dikirim itu si Danendra ya sama si Yanti kalau nggak salah. 2 orang berarti ya? Iya cuma 2 orang sih Pak. Kemarin ikut seleksi berapa orang emang? Yang seleksi sih harusnya 6, cuman emang nggak diizinin sama orang tua biasa kayak. Oh, jadi si Danendra sama Yanti Sama si Yanti. sama Bu Haji Tati ya ngobrol dengan pembina putrinya yang dikirimkan Yanti gitu. Iya iya. Siap. Oh iya, tadi Bapak lihat Pak Wesley ngapain ya? Kayak melamun ada sesuatu, kenapa tuh? Aduh, biasa Pak lah. Jadi saya bingung Pak. Jadi saya punya masalah lah dari kelas. Ya, jadi kira-kira Bapak bisa nggak sharing sama saya? Oh, sharing ya. Bisa sih, alhamdulillah kebetulan istirahat ada waktu sih 30 menit bisa sih. Tapi ini aja Pak, kita yang enak kita sharing. Oh Sambil iya, kopi. ya udah. Yuk. Siap. Oke. Apa ambil kopi dulu ya? Bikin kopi dulu. Ya Pak. Ya, sip. Nah, ada kopi makan nyantai sebelum ngobrolnya ya. Nah, Pak, kuenya dulu. Oke Pak. Siap. Repot-repot juga di kopi juga. Biar enak sambil ngopi sambil gorengan. Yuk, Pak Wes, kopinya diminum dulu. Oh iya gini, tadi kan Pak Wes lagi ada sesuatu ya yang mau diobrolin sama Bapak. Kira-kira apa nih tujuan pertemuan kali ini nih? Jadi gini Pak Rohim, saya itu punya problem Pak. Jadi anak-anak itu sekarang sepertinya kurang minat ya sama matematika. Terus mereka juga lemah dari matematikanya Pak. Saya masih bingung nih, gimana nih kira-kira ya? Oh, jadi anak-anak kelas 5 itu kurang termotivasi sama matematika ya? Terus tujuannya Pak Wes apa nih selanjutnya? Kayak gini sih Pak, sebetulnya saya ingin sharing aja sama Bapak. Saya pengen anak-anak saya itu nilainya itu tidak di bawah rata-rata terus Pak. Jadi mereka itu di bawah KKM terus. Dan mereka juga kelihatannya kurang motivasi. Kalau belajar matematika kelihatannya mereka takut. Kelihatannya itu mereka kurang termotivasi. Dan hampir 70% ya kalau nggak salah mereka itu di bawah KKM. Gimana? Anak-anak kelas 5 itu nilainya di bawah KKM 70% ya? Oh, lumayan sulit juga itu. Motivasi juga kurang ya, mungkin dari motivasi kurang akhirnya hasil belajarnya juga kurang ya. Ngomong-ngomong nih, emang selama ini pembelajaran yang Pak Wes lakukan seperti apa ya? Coba diceritakan. Kalau untuk pembelajarannya sih seperti biasa Pak ya, seperti umumnya guru biasa. Anak-anak biasanya kan menulis dulu. Setelah itu paling sama saya dia diterangkan, kan setelah nulis biasanya diterangkan dulu. Setelah itu paling saya memberikan soal sama anak-anak. Soal mereka mengerjakan ya hampir sama seperti itu. Oh, jadi pembelajaran Pak Wes seperti biasa ya, konvensional. Jadi hanya mencatat, menerangkan, sama memberi soal ya. Terus kira-kira tanggapan siswa gimana tuh atau responnya terhadap pembelajaran yang Pak Wes lakukan? Kalau respon anak-anak sih berbeda-beda ya. Kalau ketika saya menerangkan, mungkin anak-anak itu ada yang ngobrol, ada yang memang main-mainin pulpen, ada juga mungkin yang jalan-jalan juga ada Pak. Ya, jadi kayak gitu, saya juga bingung. Gitu. Oh, gitu ya, seperti itu. Respon anak beda-beda ya, ada yang fokus, ada yang jalan-jalan, ada yang melamun. Selama ini terus Pak Wes pernah melakukan apa saja? Udah upaya Pak Wes nih? Kalau upaya saya sih ya selain dari yang tadi Pak ya, yang tadi tentang menulis kayak gitu, diterangkan. Mungkin kalau saya sih menghadapinya mungkin anak-anak yang memang nilainya kurang, itu soal-soalnya ini lagi Pak, dipermudah lagi paling seperti itu. Maksudnya dipermudah seperti apa tuh? Maksudnya contohnya misalnya dari angka-angkanya kan biasanya angka kalau matematika kan tinggi-tinggi tuh. Ya, jadi lebih dipermudah, jadi tadinya ratusan jadi puluhan. Disederhanakan ya? Disederhanakan. Oh gitu. Itu bagus sih sebenarnya, ide bagus juga. Terus gimana tuh hasilnya? Tapi kalau anak-anak sih ya susah juga Pak ya. Kalau anak-anak kalaupun memang sudah diturunkan ya angka-angkanya disederhanakan, tapi ya hasilnya seperti itu. Paling ada 2 orang atau 3 orang yang mungkin bisa mengejar nilai yang agak tinggi.
Maksudnya nilainya seperti itu bagaimana? Maksudnya kan biasanya nilainya kan kata saya tadi awal Di ya, bawah KKM. ya di bawah KKM Oh. kan adanya tadi kan lebih dari 7%. Tapi ya kayak Jadi sudah dipermudah pun soalnya masih nilainya belum ada perubahan signifikan. iya masih kayak gitu Pak. Pak sambil ini Pak. Ya, siapa? Nah poinnya itu. Nggak apa-apa, nggak sering-sering juga kan sama Pak Wes. Maksudnya, tadi anak udah dikasih soal yang lebih mudah pun ternyata anak-anak nilainya belum signifikan ya. Paling 1-2 orang aja yang terjadi perubahan ya. Nah, kira-kira nih kalau di pembelajaran yang lain bagaimana nih Pak Wes nih pembelajarannya? Di pelajaran yang lain? Pelajaran lain ya Pak, contohnya tema saya pernah menerapkan yaitu dengan menggunakan contohnya PowerPoint Pak. PowerPoint bagus, itu bagus. saya pernah ya, jadi pakai gambar-gambar seperti visual ya, video misalnya dan sebagainya juga, itu anak-anak lebih termotivasi Pak kegiatannya. Jadi Bapak menggunakan media yang tidak belajar. Dapat saya simpulkan di pelajaran lain Bapak pernah mencoba menggunakan media audiovisual, gambar, dengan video-video tayangan ini. Di pelajaran lain Pak Wes pernah menerapkan metode dan menggunakan media. Kenapa bisa seperti itu? Kalau untuk di tema sih Pak ya, itu lebih mudah dibikin PowerPoint, bikin video dan bikin yang lainnya juga lebih enak kalau menurut saya. Jadi Bapak kesibukannya Pak Wes kalau pelajaran tema itu bisa dibuat mudah ya, lebih mudah dibuat medianya seperti video, gambar dan yang lainnya. Kira-kira bisa diterapkan di matematika nggak kira-kira? Apa ya, belum tahu juga sih ya, karena memang saya belum pernah mencoba. Mudah-mudahan bisa ya, tidak tahu. Seberapa optimisnya Pak Wes? Kalau diterapkan ini Ya, belum tahu, saya masih ragu-ragu gitu. Jadi kalau Bapak amati sih sebenarnya Pak Wes punya potensi ya. Jadi pembelajarannya dengan menggunakan media-media seperti gambar, video, walaupun tadi belum begitu yakin ya diterapkan di matematika, tapi udah ada niat. Nah, kira-kira nih apa yang dapat Pak Wes lakukan selain itu? Kebetulan juga sih Pak ya, saya itu kan basicnya dari Paskibra dan Pramuka ya. Iya. Dari di Paskibra di Pramuka juga saya kalau menerapkan pembelajaran itu kan suka ada metode untuk permainan juga ya, dari pakai permainan gitu. Nah saya juga nantinya paling untuk itu akan saya terapkan ke depannya pakai itu ya, ya jadi nanti pakai permainan-permainan seperti itu Pak. Oh kayak jadi kayak di Paskibra gitu kan ya. Berarti jadi nanti permainannya dimasukkan ke pembelajaran matematika maksudnya. Iya seperti itu. Dan selain itu juga sih anak-anak saya akan terapkan juga ya nanti pembelajaran kontekstual juga. Dan nanti bagus. dengan apa ya, dengan benda-benda konkret gitu Pak ya. Jadi di alam itu jadi mereka udah lebih enak dan juga lebih nyaman belajarnya seperti itu. Oh tunggu dulu, berarti nanti pembelajaran matematikanya yang pertama dimasukkan permainan-permainan, yang kedua anak juga nanti mungkin ada pembelajaran apa konkret kontekstual ya. Kontekstual. Jadi pembelajaran matematika itu anak dikenalkan dengan benda-benda konkret atau langsung gitu ya seperti nanti. Ada 2 tantangan atau hambatan yang menurut Pak Wes yang akan nanti menjadi suatu bumerang atau tantangan bagi Pak Wes. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang menjadi tantangan Pak Wes saat ini? Kira-kira? Apa ya Pak ya? Ya mungkin seperti yang Bapak tahu juga ya, mungkin sarana prasarana di sekolah kita itu belum memadai Pak. Karena memang ya mungkin alat-alat yang dulu itu udah pada rusak. Jadi saya untuk menerapkan pembelajaran itu juga kan itu harus adanya alat-alat itu, alat-alat juga itu susah juga. Nah, dan juga apa ya, pemikiran anak-anak itu masih apa ya, mindsetnya itu matematika itu ilmu yang memang apa ya, susah ya, terus menakutkan. Kadang ketika saya mau ada pembelajaran matematika, anak-anak udah pada gimana ya, seperti nggak tahu, takut, nggak tahu apa ya, seperti itu gitu kan. Kita pesimis duluan ya. Kalau diibaratkan kalah sebelum bertanding. Nah betul bisa dikatakan seperti itu. Jadi Bapak Ahmad ini ada 4 tantangan yang menjadikan kira-kira ganjaran sama Pak Wes ya. Hambatan yang pertama tadi apa? Pak Wes kurang percaya diri dengan cara
dengan metode yang digunakan, dan juga anak-anaknya juga ternyata memang konsep dasarnya rendah. Ya, ketiganya tadi Pak Wes kenapa? Itu yang tadi sarana prasarananya. Oh iya, ya, Pak juga memahami sama sih. Kalau kita memang apa ya, udah lama sih nggak memberikan sarana prasarana ya. Yang keempatnya juga ternyata memang betul ini bukan kelas 5 aja Pak Wes sebenarnya. Jadi mindset anak-anak itu matematika itu pelajaran yang menakutkan ya. Jadi sebelum belajar saya udah nyerah dulu, pasti nggak akan bisa. Iya. Iya betul. Dari tantangan tadi mungkin Pak Wes juga memikirkan ya, kira-kira apa nih rencana yang akan Pak Wes lakukan atau prioritas apa yang akan dilakukan oleh Pak Wes? Saya akan menerapkan yang pertama bimbel Pak ya. Dan yang kedua saya akan menerapkan metode bermain ya kepada anak. Mungkin kayak gitu Pak. Jadi mungkin prioritas utama Pak Wes sekarang yang akan dilaksanakan dan menerapkan belajar tambahan ya, berupa bimbel yang belajar, dan juga tadi akan menerapkan permainan dalam pembelajaran matematika. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang akan dilakukan atau rencana yang dilakukan? Oh iya, mungkin untuk membangkitkan motivasi juga Pak ya. Kurang semangat, mungkin saya akan bangkitkan motivasinya, dan juga nanti saya akan konsultasi kepada kepala sekolah ya untuk masalah sarana prasarana untuk pembelajaran di kelas. Jadi mungkin Bapak dapat ambil kesimpulan ada 4 rencana besar ya Pak ya. Terus memiliki 4 rencana. Yang pertama mengadakan dunia belajar, yang kedua akan menerapkan metode bermain dalam pembelajaran matematika, yang ketiga akan membangkitkan motivasi lagi, dan juga mungkin berubah mindset Pak ya. Iya. Ada berpikir matematika yang menakutkan dalam tanda kutip, mereka bisa menyenangi gitu. Iya. Dan yang keempatnya tadi Bapak kan konsultasi dengan bendahara di sekolah ya. Betul. Untuk pengadaan sarana dan prasarana. Itu Pak saya pikir udah bagus Pak, rencananya udah bagus juga. Dari keempat rencana tadi yang Pak Wes sudah memikirkan dan akan laksanakan, itu sangat bagus sekali ya Pak ya. Nah kira-kira langkah atau strategi apa nih yang akan dilakukan Pak Wes nih untuk mewujudkan rencana aksi tersebut? Untuk bimbel Pak, hal yang utama saya akan terapkan yaitu yang pertama akan mengidentifikasi dulu dan akan mengelompokkan mana siswa yang memang kurang, siswa yang sedang dan memang cepat dalam matematika. Dan untuk kedepannya juga paling juga saya akan menerapkan anak-anak itu pembelajaran tambahan, yaitu mungkin anak-anak yang kurang itu seminggu 3 kali pembelajaran di sekolah, nanti ada tambahannya. Dan untuk anak-anak yang sedang itu mungkin seminggu 1 kali juga bisa ya. Dan untuk anak-anak yang cepat itu juga bisa sama saya dikasih soal hot ya untuk pembelajaran dia. Nah itu strategi sangat bagus menurut Bapak. Udah ada alternatifnya nih dari Pak Wes tentang bimbingan belajar. Kira-kira untuk tadi permainan dalam pembelajaran gimana tuh strateginya? Kalau untuk itu sih mungkin saya tidak bisa menerapkan di semua materi pelajaran matematika Pak ya, karena memang kita juga menyesuaikan ya dari materi itu juga. Jadi dipilih-pilih ya? Iya, dipilih-pilih. Yang sesuai dengan matematika. Jadi kalau yang bisa mungkin dilaksanakan ya, iya, sebisa bisa mungkin. ya, mungkin. Kalau untuk motivasi apa strateginya? Kalau untuk motivasi mungkin rencana saya ke depannya saya akan memberikan rewards kepada anak-anak yang memang sudah termotivasi atau sudah senang, minimal senang saja. Senang dulu ya. Senang dulu terhadap matematika, dan juga mindsetnya sudah sudah berubah menjadi ya lebih baik. Tidak menakutkan tidak ya? menakutkan lagi. Iya. Reward dan bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini Pak. Contohnya misalnya anak-anak itu berani untuk ke depan mengisi walaupun misalnya salah ataupun memang kurang. Ada motivasi dulu ya, belajar. Rewardnya apa tuh? Rewardnya mungkin saya akan memberikan bintang mungkinnya di depan kelas ya. Di situ ada seperti kolom bintang setiap siswa. Papan itu ya, papan aktivitas siswa. Ya, dan juga mungkin akan diberikan pensil ataupun apa yang memang hadiah dan disesuaikan. Apa aja lah yang penting dari kantong Wes itu. Kalau untuk gitu sih, kira-kira. Kalau misalnya yang namanya kita sudah senang sama anak ya, mau dari kantong sendiri juga ya kita siap. Subhanallah, alhamdulillah. Ini berarti kita walaupun sekecil apapun pemberiannya yang berharga dan bermakna bagi anak. Itu untuk membangkitkan motivasi. Udah bagus Pak tujuannya. Sebenarnya di kelas saya juga sih udah alhamdulillah diterapkan seperti itu, walaupun memang rewardnya bukan berupa barang saja, bisa berupa kata-kata motivasi,
ataupun gestur-gestur yang membuat mereka semangat gitu. Itu strategi buat member dan juga kalau tidak ada ya untuk prasarana gimana tuh strateginya? Untuk prasarana sih paling saya yang pertama itu akan mendata dulu Pak ya. Mendata dulu mungkin alat pembelajaran apa saja ya yang memang tidak ada ya, yang ada apa ataupun yang tidak ada apa. Mungkin setelah itu nanti saya akan konsultasi Sekolah iya. maka diingatkan dulu ya kebutuhan apa, nanti baru konsultasi ke kepala sekolah. Kemudian sih kayaknya kepala sekolah kita sih selalu mendukung kegiatan guru. Bisa sih kita berdoa dapat beasiswa ya. Tapi alternatif lain nih, jika kita kan sekarang udah tahu bulan sekarang udah mulai Maret mau ke April ya, silakan bos belum cair nih yang 1 bulan lagi. Kira-kira kalau tidak di ACC ini alternatifnya strategi lainnya gimana tuh? ACC ya paling juga kedepannya saya akan membuat alat peraga sederhana paling Pak ya, alat peraga sederhana. Mungkin sambil menunggu Pak ya, sambil menunggu dari yang mungkin untuk pembelian itu ya, alat peraga mungkin alat sederhana yang mungkin saya bisa saja seperti itu. Nanti disesuaikan ya, Disesuaikan dengan materinya, mungkin disederhanakan lah. Itu bagus nih. Itu harus dicontoh nih sama guru-guru yang lain. Mudah-mudahan dapat terrealisasi ya. Wes, rencana akan dilaksanakan dengan strategi yang luar biasa. Bahkan ada alternatifnya. Alternatif jika tidak terlaksana, strategi selanjutnya apa nih? Itu sangat bagus dan luar biasa. Bapak mengapresiasi. Mungkin insya Allah Bapak juga akan menjadikan Pak Wes sebagai sampel guru yang kreatif juga. Amin. Nah gini Pak Wes, kalau menurut Pak Wes kira-kira ketercapaian jika dikatakan rencana presiden berhasil seperti apa? Mungkin yang paling utama motivasinya dulu. Dia udah meningkat ya. Motivasi siapa? Jadi maksudnya anak-anak, anak-anaknya sudah antusias Sudah juga mulai. ya, sudah antusias, sudah Antusias. semangat ya, anak-anaknya motivasinya wah udah hebat lah kelihatan. Dan juga dari nilainya Pak, mungkin yang tadinya kata saya juga di bawah KKM, mungkin melebihi KKM. Ada peningkatan ya yang signifikan ya. Terus dan juga mungkin ke depannya apa ya, jadi anak-anak itu lebih percaya diri dalam matematika dan mindsetnya sudah memang baik terhadap matematika. jadi alat ukur atau ketercapaian hidup Pak Wes mungkin Ya. jika nanti anak-anak itu udah antusias dulu ya. Antusias dan semangat dan pembelajaran Ya. matematika. Terus ya yang terutama kan tujuan atau ujung tombak untuk pembelajaran dan hasil ya. Ya. Tapi itu juga dari Pak Wes dikatakan berhasil jika nilai juga ada indikator signifikan yang minimal 10% Pak ya. Ya. KM dan juga mindset anak berubah Ya. dari awalnya berpikir ya. Ya. Awalnya berpikir matematika itu pelajaran yang menakutkan. Tapi harapan Wes mudah-mudahan setelah rencana aksi dilaksanakan, nah berpikir lagi itu pelajaran yang menyenangkan. Mudah-mudahan Bapak juga mendoakan rencana dan juga strategi yang akan Pak Wes lakukan bisa berjalan dengan lancar. Dan ini masih ada kuenya Pak, dimakan dulu Pak. Ya. Jam masih ada waktu ini sih. Tapi Bapak nggak kemana-mana ya? Ya sih kan Bapak tadi 30 menit paling nanti 10 menit lagi misalnya. Mungkin dapat Bapak ambil kesimpulan ya. Tadi setelah pemaparan dari Pak Wes dimulai dari tujuan Pak Wes di sini ngobrol dengan Bapak pengen menyelesaikan masalah. Bapak juga udah mengutarakan tadi rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam jangka dekat jangka pendek ini. Ada 4 tadi ya rencana utamanya. Dan juga udah dipaparkan juga tadi strateginya nih. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Wes. Bahkan tadi juga udah bagus sudah menyampaikan alternatif atau plan B-nya jika alternatif A-nya gagal bagaimana. Nah itu Pak Wes sudah bagus sekali, sudah memiliki inisiatif yang luar biasa. Nah sekarang kalau dari Bapak sih kira-kira nih menurut Pak Wes komitmen apa nih yang dapat Pak Wes pegang dengan rencana-rencana tadi? Untuk komitmen saya mungkin yang paling utama saya akan melaksanakan rencana saya itu dengan baik ya, karena mudah-mudahan kedepannya rencana saya itu dapat menjadi Amin. Bagus tuh komitmennya. Kira-kira nih menurut Pak Wes siapa nih yang dapat membantu Pak Wes untuk bisa mengingatkan atau membantu Pak Wes dalam menjalankan komitmen tersebut? Siapa aja? Kalau saya pikir-pikir kayaknya Bapak siapa ya? Oh, kalau menurut saya Bapak, soalnya yang pertama kan Bapak itu sekarang kan ketua KKB ya, dan ketua KKB, dan juga Bapak itu
di matematika juga yang saya tahu Bapak itu lebih baik ya dari guru, bukan lebih baik dari guru ya, cuman maksudnya Bapak itu lebih apa ya, lebih terbuka juga dari matematika, pemahamannya juga mungkin lebih ya dari kita. Kira-kira gimana nih Pak, bisa ya? Kalau itu sih kalau Bapak mengenai aja ya, karena sebagai manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Artinya ini Bapak bukan kegeeran ya, insya Allah ada membantu Pak Wes, menyenangkan ada Pak Wes bisa menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan rencana-rencananya. Insya Allah sih Bapak sih. Kira-kira selain Bapak ada lagi nggak orang yang bisa membantu Pak Wes? Untuk sementara ini Bapak ya, karena memang saya juga merasakan Bapak itu paling dekat ya dengan saya, karena ketika kita apa ya banyak kegiatan dari Paskibra, Pramuka dan yang lainnya juga, mungkin ya saya selalu sama Bapak seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah, memang kalau Pak Wes percaya pada Bapak sih insya Allah siap ya membantu Pak Wes dalam menjalankan komitmen ini. Kebetulan kita juga memang udah akrab juga, lebih enak ngobrolnya. Ngomong-ngomong, kira-kira apa nih yang dapat Bapak bantu buat menjalankan komitmen Pak Wes ini? Nah, mungkin saya menginginkan Pak Wes itu mengingatkan saya ketika rencana-rencana saya itu tidak berjalan dengan mulus, dan juga saya ingin Bapak mensupervisi saya ya ketika dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak. Ya insya Allah. Nah, setelah tadi Pak Wes menyampaikan tujuan datang ke sini ngobrol dengan Bapak, juga tadi Pak Wes juga telah menyadari dan merefleksikan potensi apa yang bisa dilakukan oleh Pak Wes. Juga ada 4 rencana besar ya tadi ya, ada 4 rencana besar yang akan dilaksanakan dengan strategi yang begitu. Pak Wes juga udah tadi membuat komitmen untuk melaksanakannya dan mempertanggungjawabkannya, dan juga alhamdulillah Bapak juga diminta bantuan tadi oleh Pak Wes untuk mewujudkan komitmen tersebut. Nah, kira-kira nih dari tadi ini dari awal sampai akhir, apa yang dapat Pak Wes simpulkan dari pertemuan kali ini? Nah, setelah saya ngobrol dengan Bapak, pikiran saya mulai terbuka dan lebih plong. Dan saya dapat menyimpulkan Pak bahwa untuk menyelesaikan masalah siswa kesulitan dalam matematika diperlukan rencana seperti yang tadi saya sebutkan juga, bimbel, mungkin meningkatkan motivasi, menerapkan metode dengan bermain, menggunakan pembelajaran kontekstual. Dan untuk mewujudkan rencana tersebut dibutuhkan strategi serta komitmen yang dibuat. Oh, jadi gitu ya. Berarti kalau sudah dapat menunjukkannya nih, udah plong juga ya. Kira-kira ada lagi Pak yang mau disampaikan kalau ini? Untuk sementara sih itu saja Pak ya. Udah plong, alhamdulillah. Bapak juga senang dapat. Mungkin Bapak walaupun tidak membantu, Bapak Wes kan dapat menyelesaikan sendiri. Ya, Bapak hanya merancang saja, Bapak sendiri milik Pak Wes. Bapak senang, Bapak Wes sudah plong dan juga udah memiliki apa ya, mulai menceritakan kita. Nah, ngomongnya kan nggak ada yang bisa lagi nih. Oh iya, tadi Bapak lupa. Tadi kan Pak Wes ngomong udah selesai ya. Penyeleksian yang mau Pramuka ke Garuda. Ya, kira-kira gimana nih? Apa langkah selanjutnya atau tindak lanjutnya? Mungkin untuk Garuda sih Pak, nanti minta bantuan Bapak ya. Mungkin tinggal berangkat ke kabupaten Pak ya, dan 2 orang tadi ya? Iya, si Danendra sama si Yanti Pak ya. Mungkin untuk nanti dilatih juga Pak ya, keterampilan matematikanya sama-sama aja kita. Ini aja dulu lihat instrumennya dulu. Ya, instrumennya ada pengalaman. Kalau salah, siaga itu dia saudaranya Pak ya? Ya, dia tahu Pak. Persyaratannya juga sama ini. Nanti Bapak bantulah ke bendara sama gue di bendara. Kira-kira butuhnya apa saja yang harus dibeli, yang harus disiapkan, juga biaya kali ya. Iya. Kira-kira nanti kabupatennya sama siapa selain? Kalau untuk kabupaten itu mungkin ada 2 juta ya, 2 juta Beda. dan juga ada biaya. Kalau untuk laki-lakinya Bapak ya, sama saya, mungkin dibantu sama Pak Badar. Pak Badar bisa. Kalau nggak ada lagi pos ini, kita nanti lanjutkan lagi ya. Ya Pak, sebelumnya saya makasih ya. Gimana?